Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih kalian? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Pirate: The Last Royal Treasure yang dirilis pada tahun 2022. Film ini bercerita para perampok yang mencari harta karun kerajaan yang lama hilang dan bertemu kejadian-kejadian seru bin konyol di perjalanan. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Bermula pada tahun 1388, pilar terakhir Goryeo telah runtuh. Lalu jenderal terakhir Goryeo menjarah harta kerajaan lalu kabur ke lautan dan tidak lagi terdengar kabarnya. Adegan beralih memperlihatkan sekawanan bandit yang tak berdaya setelah lama terombang-ambing di lautan. Mereka dipimpin oleh bandit bernama Muchi yang sekarang sedang membicarakan pilar utama istana baru. Saat itu, Muchi mengatakan alasan mereka bisa dikejar prajurit sampai melarikan diri ke lautan karena pohon yang mereka curi untuk makanan adalah kayu yang akan dipakai untuk pilar istana. Anak buahnya yang baru mengetahui fakta itu berubah menjadi kesal dan ingin membunuh bos mereka. Tapi tiba-tiba saja muncul sosok perempuan cantik bagaikan bidadari yang menyelamatkan mereka semua dari kelaparan. Perempuan itu bernama Haerang, seorang pemimpin kapal perompak yang kadang-kadang jadi kapal nelayan tapi kadang juga merampok kapal Jepang. Waktu pun berjalan cepat, sampai tidak terasa sudah 3 bulan kelompok Muchi berada di kapal Haerang. Di saat mereka sedang ribut antara bandit dan perompak, kebetulan ada kedatangan kapal Jepang yang membuat orang-orang di kapal langsung bersorak karena akan merampok kapal dan bisa makan daging. Melihat kapal Jepang, Muchi ingin menunjukkan kehebatannya dalam bertarung supaya bisa menggantikan Haerang sebagai kapten di kapal itu. Biarpun selama di kapal Muchi hanya bertugas menjemur cumi-cumi, tapi sebenarnya di daratan Muchi adalah pendekar terbaik Goryeo. Dengan semangat berkobar-kobar, Muchi melompat ke kapal Jepang lalu memerangi orang-orang yang berada di sana. Meskipun ia sendirian, tapi Muchi bisa menghindar dan melakukan berbagai serangan. Melihat Muchi yang sedikit terdesak, Haerang melemparkan senjata untuknya. Dengan senjata di tangan, Muchi semakin lihai menghadapi para anak kapal Jepang sampai akhirnya mereka tunduk. Dari para perampok Jepang itu, pasukan Haerang akhirnya mengetahui jika mereka sedang mencari harta karun berisi tumpukan emas dan perak. Mendengar itu, Haerang menjadi bersemangat untuk mencari harta karun itu, yang mana adalah harta karun jubang si jenderal terakhir Goryeo yang menghilang di lautan. Mereka mulai membaca peta untuk menemukan jalan menuju harta karun itu. Awalnya Haerang sedikit ragu, tapi Muchi membujuknya supaya mereka tidak perlu makan cumi-cumi lagi. Setelah Haerang berkata iya, maka layar dibentangkan dan mereka pun menuju daratan. Saat berada di darat, Muchi menjadi sombong karena merasa lebih menguasai daratan sehingga ia menyuruh semua orang untuk menuruti perintahnya. Tapi sialnya, belum apa-apa Muchi sudah salah mengambil keputusan dan membuat mereka diserbu kawanan sapi yang mengamuk. Sekuat tenaga mereka menghindar dari amukan sapi, tapi tetap saja akhirnya berakhir konyol di seruduk sapi. Salah satunya adalah Muchi yang terlempar dari daratan. Orang-orang mengira Muchi sudah mati dan bersedih secukupnya lalu akan pergi meninggalkan Muchi yang ternyata sedang mencoba menaiki tebing untuk kembali. Saat Muchi terlihat, bukannya membantu, Haerang justru merampas gading yang mana berisi peta yang asli. Setelah kembalinya Muchi, Haerang ingin menjadi satu-satunya kapten di kapal supaya orang-orang hanya mendengarkan satu perintah saja. Muchi yang tidak terima menjadi wakil kapten memberikan pilihan pada orang-orang untuk memilih di antara mereka. Tapi sedihnya tidak ada satupun yang memilih Muchi, sehingga justru ia yang dengan menahan rasa gengsinya ikut kembali ke kapal Haerang. Sementara itu, di daratan yang jauh di sana ada orang sisa-sisa kerajaan yang berniat untuk mencuri harta karun yang hilang untuk membangun kerajaan baru.
내겐 그만한 재물이 없다. 만약 숨겨진 보물이 있다면 그리하시겠습니까? Lalu kembali ke kapal perompak. Mereka sedang berpesta setelah kelelahan seharian. Tapi tiba-tiba saja terjadi kehebohan karena gading gajah yang berisi peta menghilang dengan meninggalkan petunjuk. Gading itu ternyata dibawa oleh Muci yang memberitahukan lokasinya supaya Haerang datang dan memohon kepadanya. Muci masih belum rela jika ia harus menjadi wakil Haerang. Setelah melewati hutan, Haerang akhirnya menemukan gubuk Muci. Di sana ia mengancam untuk membunuh Muci jika tidak mau menyerahkan gading itu. Saat Muci terlihat lengah, Haerang langsung menyerangnya sampai membuat Muci tak berdaya. Tapi kemudian Muci mengatakan yang sebenarnya bahwa yang memegang gading itu adalah salah satu anak kapal lain bernama Ma Yi. Meski begitu, Haerang tidak percaya begitu saja karena ada gosip pria bernama Muci berkeliaran menjual gading itu. Saat mendengarnya, Muci merasa sangat kesal karena Ma Yi berpura-pura menjadi Muci. Terlihat Ma Yi mengenalkan diri sebagai Muci dan menceritakan sejarah gading itu yang bisa digunakan untuk menemukan harta karun supaya gading gajah bisa terjual mahal. Tapi saat di tengah-tengah tawar-menawar, Muci dan Haerang muncul yang membuat Ma Yi langsung menciut karena ulahnya ketahuan oleh kapten. Setelah kejadian ini, Haerang menyandra Muci, Ma Yi, dan satu putri terakhir kerajaan Goryeo. Ia merasa kesal atas pengkhianatan Muci dan persekongkolannya dengan Ma Yi sehingga menakut-nakuti mereka akan dibunuh. Karena dilanda rasa ketakutan, Ma Yi langsung menceritakan kisah sedihnya supaya Haerang merasa iba. Mendengar itu, Muci pun dengan sok pahlawan mengatakan jika ia akan melindungi Ma Yi sebagai anggotanya. Tapi ia malah berakhir konyol dan terombang-ambing karena salah memegang tali. Untungnya saja ada Haerang yang akhirnya membuat Muci mau menurut dan menerima Haerang sebagai kaptennya. Meninggalkan dua pria konyol yang kini sedang dihukum, para awak kapal perompak sedang berusaha memecahkan kode militer perwira Goryeo yang berada di gading gajah. Kode itulah yang menuntun orang yang bisa membacanya menuju tempat harta karun tersembunyi. Setelah tidak juga terpecahkan, Muci akhirnya bisa membaca petunjuk di dalamnya yang berbunyi gua laut di bawah batu bayangan dan menyebut kata Haegildo. Sontak saja petunjuk itu membuat orang-orang ribut menjadi si paling tahu tentang tempat itu. Karena mengetahui itu berbahaya, Muci tidak ingin ikut dan melarang Haerang untuk pergi. Tapi tetap saja Haerang bersikeras untuk menjalankan misi pencarian harta karun lalu menyuruh anak buahnya membentangkan layar kapal. Di sisi lain, perwira kerajaan yang tersisa sudah mulai bergerak mengincar harta karun juga untuk pendirian kerajaan baru. Meski awalnya tidak mau, tapi Muci tetaplah bergabung di perahu kecil untuk menemukan ujung sungai sesuai petunjuk di gading gajah. Lalu di tengah perairan ada pusaran yang bisa membuat perahu mereka hanyut sehingga Haerang menyuruh semua perompak untuk berenang di lautan lepas. Satu persatu dari mereka memberanikan diri untuk melompat dari perahu dan berenang di dalam lautan. Akan tetapi sesampainya di gua, Muci tidak sadarkan diri sampai Haerang memberinya nafas buatan. 일어나. 입 꽉 깨물어. Beberapa saat kemudian perompak lain pun muncul ke daratan dan bergerak mencari harta karun di gua itu. Tapi sialnya selain tidak ada harta karun, jalan mereka juga terblokir. Di tengah kebingungan itu, Muci sengaja memanas-manasi Haerang sebagai kapten yang seharusnya memberikan solusi dan bertanggung jawab dengan hidup mereka saat ini. Tapi Haerang tidak juga bicara karena belum menemukan solusi. Di situ akhirnya Muci menunjukkan jalan yang ditemukannya yang sebelumnya tertutup oleh stalaktit gua. Saat masuk ke dalam, anak buah Haerang langsung bersorak senang karena melihat ada banyak botol perak. Tapi Muci justru merasa sangat kecewa karena ini bukan harta karun yang sesungguhnya. Sebab harta karun yang menghilang itu pasti berjumlah sangat banyak, sampai-sampai bisa untuk membangun kerajaan baru. Kini mereka pun mengubah ambisi untuk menemukan tumpukan emas yang dimaksud. Di saat pencarian itu, Muci menemukan kain seperti bendera camp militer yang mencurigakan. Lalu ia bersama Haerang mencoba menganalisa kain itu untuk mencari petunjuk. Tapi tiba-tiba saja gua terguncang dan batu-batu berjatuhan. Ternyata ini karena kedatangan pasukan perwira kerajaan yang juga mengincar harta karun. Sementara Muci dan Haerang menghadapi perwira, Ma Yi melihat kain itu dan menemukan petunjuk peta harta karun yang terletak di Pulau Inazuma.
Tapi belum sempat ia membawa peta itu pergi, Hairang langsung memerintahkan mereka untuk pergi selagi ia dan Muci melawan orang-orang kerajaan. Keduanya sempat terluka meski sudah bertarung dengan sekuat tenaga. Kapten Hairang bahkan sampai terkapar. Sedangkan Muci bertarung hingga akhir dan membohongi tentang peti yang berisi perak dengan menyebutnya emas. Hal itu membuat perwira merasa marah dan hendak membunuh Muci, tapi ia langsung melompat ke air dan berenang dengan berpegangan pada tali dari kapal. Ia bersama Hairang mencoba naik ke daratan, namun Hairang yang sudah melemah lepas genggaman dari tali hingga tak sadarkan diri. Dengan sigap Muci langsung memberinya nafas buatan meski di dalam air. Lalu di kapal besar tampak terguncang dan kehilangan kendali karena serangan dari ikan paus. Orang-orang mengira Kapten dan Muci tidak selamat sampai bersedih. Tapi secara tak terduga Muci dan Hairang terlempar dari dalam air karena gelombang paus dan bisa diselamatkan. Hanya saja peti berisi perak itu tidak bisa diselamatkan. Kemudian di gua itu perwira menemukan kain petunjuk yang lupa dibawa oleh Ma Yi. Setelah para perompak kembali ke kapal, mereka menjalani keseharian seperti biasa, tapi itu tidak berlaku bagi Hairang yang menjadi canggung saat bertemu Muci karena teringat ciuman mereka di bawah laut. Di sana, Muci terlihat menasihati Hairang untuk berhenti mencari harta karun karena sangat berbahaya seperti yang baru saja mereka lewati bersama. Akan tetapi, Hairang memposisikan dirinya sebagai kapten yang ingin bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan orang-orang di kapal yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Lalu Hairang pun teringat kain bendera berisi peta. Ia menyuruh awak kapal untuk memutar haluan dan kembali ke gua untuk mengambil kain petunjuk. Tapi putri kerajaan menghentikan mereka dan bilang jika Ma Yi membawa kain itu, sehingga Ma Yi yang sempat berkhianat menjual gading dikeroyok karena dituduh akan berkhianat lagi. Saat sudah diikat karena tuduhan palsu itu, Ma Yi pun memberitahu petunjuk yang diingatnya bahwa harta karun itu terletak di Pulau Inazuma. Mendengar itu, salah satu awak kapal begitu terkejut karena Pulau Inazuma bukan pulau biasa melainkan pulau petir di mana setiap hari ada badai petir yang menyambar di sana. Tapi di luar dugaan, Ma Yi yang dari dulu adalah tawanan kapal Jepang ternyata sudah pernah menuju sana dan menceritakan pengalaman mengerikan sampai menyebut tempat itu seperti neraka. Karena Ma Yi satu-satunya yang mengetahui pulau itu, ia pun menjadi juru kunci. Disinilah akhirnya Ma Yi memanfaatkan kesempatan itu dengan meminta diangkat menjadi kapten dalam perjalanan kali ini. Meskipun sangat berat hati, tapi Hairang akhirnya mau memberikan posisi kapten untuk sementara pada Ma Yi. Esok harinya Ma Yi sudah diangkat menjadi kapten kapal dengan kostum konyolnya. Tapi lucunya tidak ada yang menghormatinya sebagai kapten kapal. Orang-orang malah mencemaskan Hairang yang sekarang sedang memotong ikan sebelum disajikan dalam makan bersama. 랑이라 불러주시지요, 부단주님. 단주님 제발! Berbeda dari Hairang yang selalu memikirkan awak kapalnya lebih dahulu, Ma Yi tampak arogan karena posisi barunya dan membuat seisi kapal menjadi kesal. Dan tanpa diduga, Hairang menunjukkan kemampuan masaknya yang begitu pandai menyajikan makanan enak. Selama pelayaran terus berlanjut dengan dipimpin Ma Yi, Hairang menikmati waktu santainya dengan membereskan kapal sampai memperbaiki ranjang kasur yang sengaja dirusak putri kerajaan untuk mencari perhatian pemanah ganteng. Si putri pun merasa kesal karena usahanya digagalkan oleh Hairang. Lalu ia meminta ganti rugi sebuah pelembab bibir yang selalu dipakai Hairang saat ia bersama Muci. Mendengar itu, Hairang tidak bisa menahan salah tingkahnya. 랑이 있을까? Saat ini memang Hairang sudah dekat dengan Muci. Bahkan tidak ragu-ragu menghabiskan banyak waktu bersama seperti melihat langit luas berdua. Meninggalkan kapal perompak, perwira kerajaan tampak membawa kain petunjuk tapi belum bisa memecahkan teka-teki di dalamnya meski sudah ada petunjuk kilatan cahaya. Sementara itu, Hairang dan Ma Yi mulai menemui masalah saat berdebat memerintahkan langkah selanjutnya. Hairang merasa badai akan datang dan memerintahkan layar segera digulung. Tapi Ma Yi malah tidak terima perintahnya didahului oleh Hairang sehingga mereka terlanjur terkena badai petir sampai terjadi kekacauan di kapal yang membuat kapal setengah terbakar. Karena kondisi sudah semakin parah, Muci menyuruh semua orang menuruti perintah Hairang sebagai kapten yang sangat berpengalaman.
Akhirnya mereka menurut dan melakukan berbagai aksi penyelamatan diri yang berbahaya. Dan setelah itu keadaan mulai stabil saat petir berhenti menyambar. Kapal pun merapat ke daratan dengan pemandangan yang begitu indah sampai-sampai mereka bertanya apakah ini surga atau neraka. Meski menahan rasa kesal yang menggunung, orang-orang tetap menunggu perintah dari Mak Yi yang dipercaya mengetahui letak harta karun tersembunyi. Tapi karena merasa tidak dihargai, Mak Yi malah meminta berhenti sebagai pemimpin yang semakin membuat kesal karena ini bukan saatnya untuk gonta-ganti kapten. Dengan terpaksa Mak Yi tetap mengawal perjalanan menelusuri desa sepi tanpa terlihat ada penghuni. Tapi di saat perjalanan itu, Muci dan Hairang melihat ada kilat petir menyambar-nyambar di tempat lain, sehingga merasa ada sesuatu di sana. Mereka berdua bermaksud untuk mendatangi tempat itu karena dihinggapi rasa penasaran. Tapi akhirnya Mucilah yang akan mengecek hal janggal di sana. Hairang tampak merasa heran karena sebelumnya Muci tidak terlalu ingin mendapatkan emas itu karena terlalu berbahaya. Tapi kini terlihat Muci bahkan mau mengorbankan nyawanya untuk emas yang kemudian dibalas Muci jika ia melakukan ini karena ia sudah jatuh cinta pada Hairang sejak pertama mereka bertemu. 출출할 때 먹어. Dengan berbekal keberanian dan masakan Hairang, Muci menaiki tebing dan meneruskan perjalanan sampai di titik petir menyambar. Di sana ia menemukan satu tulisan berbunyi pengkhianat. Tapi tidak berhenti di situ saja. Ternyata di tempat itu sudah ada pasukan perwira yang mencoba menarik tombak untuk mencari harta karun disimpan. Muci tampak mengamati dengan bersembunyi karena ia sendirian. Setelah menarik tombak-tombak itu, akhirnya perwira menemukan satu tempat yang diduga persembunyian harta karun itu. Di sisi lain, Mak Yi bertemu penguin yang membawa emas batangan dan berseru mengabarkan pada orang-orang. Karena mereka tidak mengetahui penguin dan mengira ia setengah burung setengah manusia, mereka mengajak penguin mengobrol untuk memberitahu mereka letak emas batangan tersimpan. Di tengah obrolan searah yang tidak masuk akal itu, kawanan perampok ini melihat kapal pemerintah yang membawa meriam. Lalu kembali pada Muci yang menyaksikan orang-orang kegirangan mengira sudah menemukan harta karun, tapi ia malah tertangkap dan dipanah oleh satu prajurit perwira. Ia pun tidak bisa menghindar dari pertarungan meski hanya sendirian di sana. Untungnya saja Hairang bersama kawanan perompak selain Mak Yi langsung menuju ke sana untuk membantu Muci yang sampai saat ini belum tumbang. Perwira dikejutkan jika galian dari tombak itu hanya berisi topeng batu saja. Tapi ia merasa itu adalah petunjuk terakhir. Lalu dari arah berlawanan Muci menyerang perwira untuk mencuri topeng itu, sedangkan para awak kapal memerangi pasukan perwira. Hal ini membuat pasukan perwira tidak tinggal diam dan melawan Muci setelah perintah dari pemimpin. Kemudian kita melihat Mak Yi yang masih terobsesi dengan penguin kini melompat dalam laut dan mengikuti penguin itu ke pulau penguin. Ia mendapatkan sebuah topeng yang sama persis dengan topeng petunjuk terakhir. Di sana ia menemukan tumpukan emas yang dijaga dan dikuasai oleh penguin. Lalu dengan konyolnya ia disandra penguin dan disiksa oleh penguin-penguin di sana. Tapi meski begitu, Mak Yi tetap bertahan, seperti teman-temannya yang sekarang sedang mengerahkan sekuat tenaganya berperang melawan pasukan perwira. Dari kejauhan mereka sempat menghentikan peperangan saat melihat kapal mengambang di lautan yang terlihat berkilau karena emas, dan mengira itu kapal harta karunnya. Mereka semua mulai menuju kapal itu dengan masih saling menyerang satu sama lain. Hairang terkena ledakan hingga terlempar ke kapalnya. Untungnya saja ia mempunyai daya tahan yang sangat kuat. Di kapal itu sudah ada Mak Yi yang membawa emas dari Pulau Penguin. Karena sudah mendapatkan cukup emas, kawanan kapal hampir saja memutuskan untuk pulang. Tapi tiba-tiba saja terasa guncangan besar seperti gempa bumi. Dan kapal mereka menjadi tidak stabil dihempas ombak besar sampai-sampai kendali memutar dengan sendirinya. Melihat itu Hairang si kapten cepat tanggap langsung mengamankan kemudi. Dan ternyata ini ulah dari kapal perwira yang ingin meledakkan bom di lautan. Kapal Hairang berjalan dengan terseok-seok dihantam ombak, tapi ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai kapten untuk menyelamatkan semua penghuni kapal. Setelah mengalami kekacauan itu, akhirnya mereka bisa selamat. Kini hanya tersisa Muci yang bertarung satu lawan satu dengan perwira. Dengan kilat menyambar mereka bertarung dan tancapan pedang berhasil mengenai Muci.
Tapi Muci adalah mantan prajurit terkuat di Goryeo. Sehingga dengan kekuatan tersisa ia menerima pedang dari lemparan kawanan lain lalu memantulkannya dengan petir untuk menghabisi sang perwira. Begitu melihat kemenangan Muci, semua orang bersorak gembira. Lalu di tengah itu tiba-tiba saja si pemanah ganteng melompat ke lautan yang membuat orang menjadi bingung. Ternyata ia menyelamatkan putri kerajaan yang diam-diam menyukainya dan sempat hilang saat kekacauan tadi. Hari-hari pun berjalan saat pencarian harta karun ini akhirnya berujung dengan keberhasilan. Terlihat Haerang berdua dengan Muci dan malu-malu meminta Muci untuk tetap tinggal di kapal bersamanya. Ia pun bilang ingin memikirkan terlebih dahulu. 언제까지 생각만 할 건데? Sementara Ma Yi ingin turun dari kapal karena ia tidak bisa melanjutkan posisinya sebagai kapten dan sedang memilih-milih di mana pulau yang tepat untuk ditinggalinya. Beranjak dari Ma Yi yang kini digoda oleh kawanan kapal lain, Haerang kembali pada Muci yang sedang membuang topeng itu dan menanyakan keputusan akhir pria itu. Dengan senyum, Muci menjawab jika ia akan tinggal bersama Haerang. Hal ini membuat Haerang tanpa malu-malu menyosor Muci di depan kawanan kapal lainnya yang sudah dianggap sebagai keluarga. Dan ternyata tidak hanya ada satu pasangan, tapi di kapal juga ada putri kerajaan yang sedang bermesraan dengan pemanah ganteng. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.